Sebelum ia pergi menuju pintu tersebut, Kaiden kembali menajamkan pandangannya pada Danu yang kini terkapar lemas di atas lantai sambil sesekali mengadu sakit. Ia menendang kepala Danu sekali lagi lalu menoleh ke arah anggota lainnya. Lo semua juga kalau ada yang berani nyentuh Revalina, gue pastiin kalian mati di tangan gue. Kaiden berujar tegas lalu melangkah pergi menuju pintu yang terletak di pojok ruangan. Dengan cepat, Kaiden membuka pintu itu secara paksa. Namun sayang, pintunya malah dikunci dan ia tak tahu di mana letak kuncinya. Tak ada waktu untuk mencari kunci, Kaiden pun segera menabrakkan tubuhnya pada pintu tersebut, tetapi hasilnya nihil. Pintu kayu itu terlalu kokoh untuk ukuran sebuah markas kecil yang hampir roboh seperti ini. Gue bantu, ucap Ganda lalu mereka mulai memposisikan diri di depan pintu sampai akhirnya. Bruk! Pintu tersebut berhasil didobrak dari luar oleh kedua dokter bertubuh kekar tersebut. Dan ternyata dugaan Kaiden benar. Kini matanya menangkap figur seorang perempuan yang tengah menangis sesenggukan dengan kedua tangan dan kaki yang terikat kuat oleh sebuah tali. Tak lupa mulutnya yang disumpal oleh sapu tangan agar tak bisa bicara. Revalina! Secepat kilat Kaiden berlari menghampiri cewek itu, lalu beralih melepas sapu tangan yang diikat untuk menyumpal mulutnya. Sedangkan Ganda membantu membuka ikatan tali pada tangan dan kaki Revalina. Kaiden, suara Revalina terdengar lemah, membuat hati Kaiden seolah diiris-iris ketika mendengarnya. Nah, makasih kamu udah nyelamatin aku. Revalina melirik pelan seraya tersenyum tipis. Namun tak bisa dipungkiri bahwa sorot matanya memancarkan ketakutan besar. Revalina, maafin gue. Kaiden menyentuh wajah Revalina lalu ibu jarinya mulai mengusap lembut setiap tetesan air mata yang mengalir turun dari manik coklat cantik yang ia tatap ini. Kamu gak salah, saut Revalina, dan lagi-lagi suaranya yang lemah dan senyuman paksa itu sukses membuat rasa pedih serta bersalah dalam diri Kaiden semakin bergejolak. Maaf, tanpa aba-aba lagi, Kaiden langsung menarik gadis itu ke dalam pelukan hangatnya. Pelukan yang memberi kesan tenang dan nyaman tersendiri bagi Revalina. Kaiden menyandarkan kepala Revalina pada dadanya hingga cewek itu bisa merasakan detak jantung Kaiden yang bergerak cepat, juga nafasnya yang tak teratur. Satu tangan Kaiden beralih menyentuh kepala Revalina, kemudian mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Dan hal itu berhasil membuat Ganda bungkam. Tak tahu harus bereaksi seperti apa kalau harus menyaksikan hal itu. Ia mengepal kedua tangannya erat, lalu meraup wajahnya secara kasar. Ganda tahu dan sadar diri. Perbuatannya pada Revalina dulu tak akan bisa dimaafkan. Dan sekarang dia harus bisa membuang rasa cemburu dan sakit hatinya sejauh mungkin. Akhirnya ia pun memilih untuk meninggalkan ruangan tersebut, membiarkan Kaiden dan Revalina saling berpelukan di dalam sana. Kaiden menutup matanya perlahan kemudian menaruh dagunya di atas kepala Revalina. Maaf, gue gak becus jagain lo dan sekarang lo harus menderita kayak gini. It's okay Kaiden. Seharusnya aku yang minta maaf karena ngerepotin kamu mulu. Gue khawatir, gue gak mau lo kenapa-kenapa. Tangan Kaiden masih senantiasa mengelus rambut cantik Revalina dengan lembut. Bahkan kini ia semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh Revalina. Gue janji, gue gak akan biarin hal kayak gini terjadi lagi. Selama jantung gue masih berdetak, gue janji akan jagain lo apapun yang terjadi. Sambil menikmati udara dingin khas malam, satu orang cowok bersama seorang perempuan cantik duduk berdampingan di atas bangku yang tersedia di tepi jalan raya. Kejadian tadi membuat Revalina tak bisa langsung pulang ke rumahnya. Ia tak mau orang tuanya jadi khawatir setelah melihat penampilannya yang super berantakan ini. Apalagi kantung mata Revalina yang membengkak sebab tangisan ketakutan di markas geng Arios tadi. Makasih ya. Revalina melamparkan senyuman manis pada Kaiden yang duduk di sebelah kirinya. Aku gak tahu gimana nasib aku kalau gak ada kamu. Tadi aku takut banget. Kaiden melirik sedikit pada Revalina kemudian langsung mengalihkan pandangannya pada langit-langit malam sembari tersenyum tipis. Gue gak mau lo kenapa-kenapa.
Revelina tak menjawab. Padahal di dalam hati dia sedang memanjatkan ucapan syukur pada sang pencipta karena bisa mengenal lelaki seperti Kaeden dan berpikir perempuan manapun yang akan memilikinya nanti pasti akan menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Danu, dia yang bunuh Lutfi. Hah? Revelina terbelalak setelah mendengar lanjutan kalimat Kaeden. Ia melirik ke kiri dan kanan lalu memelankan suara. Hah? Kaeden menoleh ke samping kanan lalu menatap Revelina kelekat. Makanya, gue gak mau lo deket-deket sama dia. Lo gak aman sama dia, nah. Tapi, kok bisa Lutfi? Revelina masih melongo tak percaya. Apa mungkin Danu tega melakukan semua itu? Apalagi mengingat bahwa Danu adalah kakak angkat Kaeden. Gue gak mau lo jadi Lutfi selanjutnya. Kaeden meraih satu tangan Revelina, kemudian menggenggamnya erat sambil sesekali mengusapnya pelan. Karena gue sayang sama lo. Jantung Revelina terasa berhenti berfungsi beberapa detik. Ucapan tulus yang ia dengar mampu membuat mulutnya seolah tertahan hingga tak mampu bersuara. Bibirnya terkatup rapat mengulum senyuman. Kaeden yang dulunya tak begitu peduli bahkan galak serta sadis, kini malah menjadi satu-satunya laki-laki yang terus mengisi pikiran Revelina siang dan malam. Cukup Lutfi, gue gak mau kehilangan lagi. Suara Kaeden terdengar pelan namun lembut. Sedangkan Revelina, dia masih diam karena tak tahu harus menjawab apa setelah jiwa raganya ini seakan dibawa melayang-layang di langit oleh jutaan bintang cantik. Nah, lo gak apa-apa. Suara itu mengejutkan mereka. Refleks, Revelina juga Kaeden menoleh ke belakang, menyaksikan Ganda yang kini berlari kecil menghampiri mereka dengan nafas tersengal. Ganda? Revelina segera bangkit dari tempat duduknya hendak menyapa dengan senyuman ceria. Tetapi niat baiknya itu seketika terurungkan kala menyaksikan tubuh Ganda yang tiba-tiba ambruk begitu saja setelah sebuah tinjuan telak menghantam wajahnya. Dan tentunya tinjuan sadis itu berasal dari Kaeden. Entah sejak kapan rahang Kaeden mengeras. Matanya tak mau lepas dari Ganda yang kini tengah meringis kesakitan di bawah sana. Tak menyangka, Revelina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ketakutan kembali menghantuinya. Sungguh dia tak suka dengan situasi seperti ini. Lama-lama dia bisa gila karena selalu terlibat dalam hal-hal sadis dan kejam semacam ini. Tanpa disadari, air matanya mengalir bebas membasahi kedua pipi. Kaeden, kamu kenapa lagi sih? Revelina menantangkan Kaeden yang hendak memukul Ganda untuk kedua kalinya. Lepas. Kaeden menggertak. Selain Danu, dia juga pantas mati. Kamu kenapa jahat banget sih? Teriak Revelina dibarengi dengan tangisannya yang semakin kencang. Mendengar itu, Kaeden menghentikan niatnya untuk menghajar Ganda. Dia menoleh pada Revelina yang tengah menangis sesenggukan lalu menatapnya dalam. Nah, aku gak mau lihat kamu. Bisa gak sih jangan bersikap kekanak-kanakan kayak gini? Lo gak tahu seberapa bencinya gue sama dia. Tapi gak harus pakai kekerasan kan? Balas Revelina lagi. Nafasnya tersendat akibat tangisannya. Lo gak ngerti apa-apa. Kaeden masih kepalang emosi. Ditambah sikap Revelina yang makin membuat panas hatinya. Iya, aku gak ngerti apa-apa. Tapi aku juga care sama kamu, Kaeden. Aku gak mau kamu bermasalah karena berantem terus sama orang. Gue ngelakuin semua ini karena ada alasannya, Revelina. Aku gak peduli. Teriak Revelina beriringan dengan tangisannya yang kian mengeras. Beginilah dirinya jika harus berbicara ketika sedang menangis. Air matanya pasti tak akan bisa berhenti mengalir keluar. Dia udah ngebunuh Lutfi. Semua mendadak diam. Hanya terdengar suara tarikan nafas Kaeden yang cepat serta bunyi ramainya jalan raya meski waktu sudah cukup larut. Mulut Revelina sedikit terbuka, kedua alisnya tersentak kaget. Juga tenggorokannya yang seolah tercekat setelah mendengar ucapan Kaeden. Maksud kamu? Danu, Ganda, dan geng mereka, dia pembunuh Lutfi. Sentak Kaeden sembari jari telunjuknya menunjuk wajah Ganda secara kasar. Perlahan, Revelina mengalihkan pandangannya untuk menjangkau Ganda lalu bertanya. Ganda, apa itu benar? Enggak, nah.
Aku gak ikut campur dalam pembunuhan itu. Bohong. Kaedan menyentak lagi. Kali ini pergerakan dadanya kian cepat dan tak beraturan. Hal itu cukup menjelaskan seberapa besar kemarahannya sekarang terhadap ganda yang seperti terus membela diri. Gue gak ikut campur dan gue gak bohong. Lo emang bukan pelakunya, tapi lo nutup-nutupi bukti dan pura-pura gak tahu di depan polisi. Kalau aja lo mau jadi saksi, mayat Lutfi pasti bisa ditemui dan Danu pasti dipenjara atas perbuatan dia. Kalau gue bisa, gue pasti bilang. Ganda mengeraskan suara. Oke, bilang sekarang. Bilang semuanya ke polisi. Tapi gue gak bisa, Den. Kenapa gak bisa? Jangan alasan kalau lo emang gak ikut campur dalam pembunuhan itu. Buktiin, ngaku ke polisi semua yang lo lihat malam itu. Kaedan berkata sinisme. Hingga ia kembali berkeinginan untuk menghajar Ganda. Kalau perlu ia juga tak keberatan untuk menghabisi nyawa lelaki itu malam ini juga. Kaedan, perempuan yang berdiri agak jauh dari mereka memanggil dengan suara lemah. Tetapi dua-duanya masih tak menghiraukan. Mata Kaedan dan Ganda saling bertautan, seolah saling memancarkan kebencian satu sama lain. Tak ada satupun dari mereka yang berniat mengalah, apalagi Kaedan. Dendamnya selama bertahun-tahun harus terbalaskan, karena baginya kejahatan harus dibalas oleh kejahatan. Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode ke-43. Nah, kita sudah masuk ke episode ke-43 ya Novelers. Mimin mau ngasih tahu kisah Kaedan dan Revalina gak lama lagi akan end ya. Tapi tenang, Mimin masih akan menjelaskan semuanya satu persatu sehingga keinginan Novelers semua terwujud, Kaedan dan Revalina menikah. Nah, untuk itu terus pantengin channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen, karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Kalian semua jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan dan tidur, dan jangan terlalu banyak pikiran dan percayakan semuanya kepada Allah, karena kita harus yakin bahwa semua ini adalah keputusan dari Allah. Aduh, Mimin bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, ditunggu terus